wujud dari aku menjadi anutan dan sembahan dari semesta. Jangan hanya kita tahu Allah itu Tuhan, tapi bagaimana dia melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan menjadi anutan. Laksana dia buat suatu keputusan, dia jadikan suatu kejadian yang membuat semua ketergantungan dan berharap kepadanya. Ini namanya perbuatan sebuah anutan. Tajali dari ketuhanan ini tadi. Apa ada memang sesuatu datang jadi Tuhan? Atau memang aku pada sejati diriku sendiri yang akan menampilkan suatu kekuatan dan kekuasaan sehingga tidak ada lagi yang kuat dan berkuasa selain aku. Ini adalah dari suatu perbuatan. Bukan aku menampilkan diri memperlihatkan sebagai Tuhan. Makanya dalam syahadat tauhidin, la ilah, tidak ada Tuhan. Artinya yang menjadikan dia Tuhan setelah sempurnanya ketuhanan dirinya, maka dia dipertuhan oleh sekalian alam. Ini yang dikatakan, aku ingin jadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Dalam perjalanan kebenaran tersebut, ini yang dikatakan dengan makom kaji lahud. Lahud ini adalah suatu getaran, suatu kekuatan yang sangat dahsyat, suatu kekuatan yang tidak ada bantahan, tidak ada tandingannya, dan kekuasaannya yang tidak ada yang menundukkan kekuasaannya, tetapi tunduk di bawah kekuasaannya. Dua perkara ini menjadi sebuah andalan, bukti menjadikan awal dari segalanya, sehingga dia menjadi panutan. Kekuasaan dan kekuatan telah dihimpun dalam hakikinya aku. Ini yang dikatakan aku yang hakiki dari diriku sendiri. Siapa hakiki diriku? Adalah kekuatan dan kekuasaanku. Inilah yang akan menjadi Tuhan sebagai ketuhanan dari semesta. Ini yang dikatakan lahud. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa atau tidak mengerti apa itu Tuhan. Dan dari mana Tuhan itu menjadi Tuhan? Apa ada yang menjadikan Tuhan? Kalau tidak, dari mana tajalli Tuhannya? Dari aku awal mula jadi. Aku Tuhan. Ini tidak ada kalimatnya. Secara hakiki akan muncul kalimat itu. Tapi secara hakikat dia mentiadakan Tuhan, tapi menyatakan akulah Tuhan. Ini pada kata la yang akan berwujud kepada hu. La ilah. La tiada, hu ilah Tuhan. Tapi kalau kita melarikan ke hakiki, lam alif menandakan la itu adalah makom dari ligaha, sementara domah u adalah sir. Ha ditambah u menjadi hu, aku. Dasar dari kata la. Berarti la ilah adalah iman, ilmu itu adalah aku, ilah aku Tuhan. Nah di sini dibuktikan dengan perjalanan siapa yang mengaku aku Tuhan dan bernama Allah. Aku Tuhan tidak akan pernah ada disampaikan oleh satu ayat. Tetapi aku adalah nyata bernama Allah. Inilah yang dikatakan kaji aku tadi. Hakiki dari perbuatan diriku sendiri. Tajali dari aras sebagai terkuat, qudsi sebagai terkuasa. Maka dalam kekuatan dan kekuasaan aras dan qudsi ini yang dinamakan lahud. Goncangan, kekuatan, daya. Nah ini yang dikatakan getaran. Nah ini yang dikatakan lahud.
La berartikan alam. Sementara hu ilah sifatnya adalah hu, itu adalah ketuhanan atau ilah. Jadi disinilah dikatakan hu Allah, alam ilah, alam Allah. Dikatakan alam semesta adalah Allah, sifat zahir. Dikatakan ilah Tuhan, inilah Rabb. Nah ini yang dikatakan sifat alam dan sifat diri. Lahut, la adalah sifat alam, hud ilah bersifat diri. Ini yang dikatakan Allahu alam. Jadi Tuhan semesta alam, Tuhan diri-diri, Rabbinas Rabbil alamin, berasal dari kekuatan lahud. Lahudlah yang mawujud kepada Rahman dan Rahim. Lahudlah yang berbuat dalam kodrat aras Rabb dan ilah Tuhan. Dengan demikian, siapa wujud dari kodrat tersebut, sehingga apabila lahud itu datang, dia akan menggugurkan segala penamaan, segala kodrat, karena dia adalah diri tunggal, yang dikatakan sifat tunggal, diri tunggal dan diri manunggal. Ini yang merubah kodrat. Tidak ada lagi kodrat yang dia datangi bernama-nama. Tidak dia kenal itu laki-laki. Tidak dia kenal itu perempuan. Maka dia akan berwujud kepada sebuah wujud kodrat. Inilah yang dikatakan kemunculan aku ilah. Ini yang dikatakan juga dengan bahasa ruh qudsi, yaitu hayatnya kekuasaan. Kekuasaan yang hidup dan kekuasaan yang berupa. Kekuasaan yang hidup ilah, kekuasaan yang berupa adalah la atau alam. Maka dikatakan lahud. Lahud adalah kekuatan yang sangat suci dan maha suci. Tidak terjangkau oleh apapun. Kemampuan apapun tidak akan menjangkau keberadaan daripada lahudku. Dan tidak ada di dalam lahud itu suatu alam yang sangat halus. Tidak akan ada di situ namanya waktu. Tidak ada di situ usia. Tidak ada di situ tempat. Bahkan lahud ini disebut dengan alam tidak ada. Tetapi kenapa dikatakan tidak ada? Bukan tiada. Maknanya adalah seseorang yang telah mengalami lahudnya aku dalam goncangan, dalam getaran, membuat semua tidak ada, melainkan aras itu sendiri yang ada. Ini yang dimaksud nyaris tidak ada. Dikatakan alam lahud itu adalah ada, tetapi nyaris dikatakan tidak ada. Bukan tidak, bukan tiada, tetapi tiadalah yang ada, melainkan lahud itu semata. Ini kekuatannya. Ruh qudsi adalah kekuasaan yang hidup dan berkuasa. Inilah ketuhanan dari sifatku. Dia hanya menjalankan, menunaikan satu kewajiban. Karena dia adalah keakuan dari aku yang ingin menjadi Tuhan, menjadi ketuhanan bagi diriku. Dan dia adalah kekuatan mutlak, kekuasaan yang tidak ada batasnya. Wujud itulah yang dinamakan dasar ghaibul ghaib. Artinya gaib di atas yang gaib. Apa maksudnya gaib? Dia murni dan sangat murni sekali. Barang siapa yang berhadapan dengan lahudku, maka gugurlah semua kemampuannya.
Inilah kekuatannya. Kemunculan lahutku adalah kemunculan aku, yang mana di mana dia muncul akan menjadi surga bagi orang yang melihatku melalui wadah kemunculanku. Surga yang dimaksud adalah runtuh segala kebatilan di depan seorang yang telah mencapai lahut. Maka bersih dan sucilah, sehingga kodrat yang di depan dan berhadapan dengannya adalah kodrat yang telah disucikan oleh lahut tadi. Dua kodrat la dengan hu yang menjadikan dua kodrat ini menjadi sewujud diri. Dikatakan dia halus dengan suci dan kuat dan berkuasa. Dan dia disembunyikan pada kodrat yang ditentukan. Pada kodrat yang dipilih, yang diredoi, yang disukai oleh Allah. Kodrat itu mewalikan Allah, dinamakan dengan wali Allah. Dan diri yang berkuasa dan terkuat, inilah diri halus, yang mana diri itu hakikinya dari aku tunggal wahid, yang dinamakan hidupku adalah sufi. Ini yang dikatakan sufi. Kemunculan hakikinya aku dalam kesendirian ketunggalan adalah kekuasaan dan kekuatanku yang akan diwujudkan menjadi diri lahud, yang berarti adalah Tuhan semesta alam. La adalah alam, hud adalah ilah Tuhan. Ini yang dikatakan lahud, Tuhan semesta alam. Di mana Tuhan semesta alam? Orang yang telah memberikan penetapan terhadap dirinya. Apa penetapan kepada dirinya? Tidak ada yang ada, melainkan dia yang menjaga yang ada. Lahud diri, kemunculan Tuhan ilahi pada ilaha. Inilah yang menyatakan ketuhanan. Tepatilah janjimu untuk selalu menjadi Tuhan, Rabbnya aku. Tidak ada lagi yang harus kamu tunaikan, melainkan menjaga ketuhananku. Senyumku untuk orang yang menjalankan ketuhananku. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah sufi-sufinya aku. Di depan mereka sudah sama di depan aku. Mereka mengorbankan segala kehidupannya untuk menjadi hidup mutlak. Dia adalah pilihan ketunggalan. Itu yang dikatakan jiwa raga dalam wujud qudsi, ruh qudsi. Ruh yang menjadi kuasa dan berkuasa, menjadi panutan dari sekalian alam dan semesta. Ini yang dikatakan lahud. Dari getaran dan kekuatan yang berpadu dan bergejolak pada diri, maka disitulah ketuhanan itu muncul untuk menggugurkan segala kekuatan dan menaklukkan semua kekuatan untuk bersujud kepadanya. Ini yang dikatakan ketuhanan. Dan Tuhan itu adalah aku yang bertingkah dalam ketuhanan. Dengan aku telah menciptakan sifat dan bersifat aku pada sifatku. Inilah yang dinamakan keumatan. Maka keumatan itu adalah yang disaksikan oleh Tuhan dan aku yang melihat dan mengalami itu. Ini yang dikatakan alam lahud, alam halus, alam makum tertinggi. Tiadalah tertinggi lebih dari tinggi semua alam, melainkan alam lahud tertinggi. Dengan demikian, bagaimana kita menjadi jiwa yang terpanggil, jiwa yang dihimbau dan dipilih untuk menunaikan kewajiban
dan menunaikan keinginanku menjadi Tuhan, dan Dia aku tunjuk berkuasa pada muka alam ini, berkuasa pada zahir dan batin, berkuasa pada semesta alam. Inilah kewalianku yang sangat sulit didapati. Dia ada di tengah yang ada, Dia hidup di tengah yang hidup. Dia adalah pesuruhku, manusia di dalam manusia itu sendiri, yang bukan manusia. Ini yang dikatakan lahut, sebuah getaran besar. Dibersihkan, membersihkan hati, bukan bertaharuh kolbi. Membersihkan hati yang dimaksud adalah menjadi hati itu sendiri. Mensucikan ruh, diri, bukan dari hadas, tapi menjadi diri itu sendiri. Inilah yang dikatakan dengan lahut. Berasal dari getaranku, berkuasa dalam makon Rob. Inilah sulbinya, hakikinya diri. Dengan kemunculan, dengan perjuangan, dengan perjalanan yang sangat sabar dijalani dalam menimba ilmu, di dalam mengikuti bimbingan tauhid Syriah, dengan tidak ingin menjadi Tuhan, belajar kepada Tuhan bukan ingin menjadi Tuhan, tetapi berhenti merasa bertuhan karena alam telah menyatakan ketuhanannya kepadamu. Ini yang dikatakan, tidak ada yang menjadi Tuhan, tetapi kamu dijunjung sebagai ketuhanan oleh sekalian alam. Kenapa? Karena sempurnanya aku pada alamku. Bersempurnanya aku bersifat, dan sifat itu terwujud nyata. Dan nyata itu adalah kenyataan bagiku. Itu yang dikatakan lahut. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita memahami guncangan-guncangan, kejadian-kejadian yang maha besar, sejarah-sejarah besar, peristiwa yang telah muncul menjadi sejarah, dan sejarah telah muncul menjadi kodrat. Inilah kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita bicara siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana Dia menjadi Tuhan, maka kita pahami 5 alam halus Dia jadikan awal oleh kekuatan dan kekuasaan dirinya dalam masa sufinya, menjadikan ketergantungan dari seluruh alam dengan makom 5 alam halus. Pertama disebut dengan malakut, sumber ruh yang diisi oleh malaikat sebagai alam wahyu, dan dikerjakan wahyu itu adalah malaikat pada jiwa yang terpanggil. Tetapi di alam lahut, di sini nyatalah bahwasannya getaran guncangan kekuatan itu telah berwujud menjadi ketuhanan. Ini yang dikatakan dengan wahdatul al-wujud. Wahdatul al-wujud. Inilah yang dikatakan wahdatul itu, ia adalah ketunggalan. Al-wujud itu adalah alam yang muncul. Ketunggalannya melalui alamnya yang muncul, menjadikan sebuah kekuatan penguasa, diri penguasa, hakikinya, hakikatnya aras dan kursi, yang menjadi panutan dari sekalian alam, disebut dengan kata ruh Rabbi.